Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai penyakit-penyakit yang bersifat umum atau gangguan umum pada seorang yang terkait dengan penyakit kehilangan memori, penyakit Alzheimer. Ada 13 penyakit yang berkaitan dengan penyakit kehilangan memori Alzheimer. Kita sudah membicarakannya pada video sebelumnya 4 penyakit yang sudah kita bicarakan. Yang sekarang kita akan bicarakan adalah penyakit yang kelima. Penyakit kelima ini adalah penyakit gusi. Gusi, di antara penyakit gusi ini ada 2, gingivitis dan periodontitis. Gingivitis ini penyakit radang gusi. Penyakit radang gusi ini dan juga yang satu lagi periodontitis. Ini penyakit pada jaringan gigi. Kedua penyakit ini menunjukkan adanya penumpukan bakteri, bakteri yang berbahaya di mulut Anda, dan mereka akan senantiasa berkembang, bertambah jumlahnya dan bergerak, bisa masuk ke dalam aliran darah. Streptococcus ini terutama. Jadi bakteri ini dapat melakukan perjalanan ke jantung dan otak apabila dia masuk ke dalam aliran darah, dan dapat menyebabkan peradangan, inflamasi di jantung maupun di otak. Ini kata seorang profesor neurologi di Harvard University dan direktur unit penelitian genetik dan penuaan Rumah Sakit Umum Massachusetts. Jadi katanya bakteri-bakteri yang ada pada mulutnya yang menyebabkan peradangan pada gusi dan gigi ini dapat masuk ke dalam aliran darah. Dia bisa sampai ke jantung dan sampai ke otak. Dan kalau sampai jantung dan ke otak, dia bisa menyebabkan peradangan. Kalau terjadi peradangan terutama di otak, karena ada hubungannya nanti dengan penyakit kehilangan memori. Jadi kalau sudah terjadi peradangan akan rusaklah otak itu dan mempengaruhi fungsi otak tersebut. Apalagi kalau yang kena otak bagian lobus frontal. Karena di lobus frontal ini fungsi memori dan fungsi berpikir di sana. Jadi kalau otak itu rusak, sel-selnya mati, akan hilanglah memori itu, dan maka berkembanglah namanya penyakit Alzheimer, kehilangan memori. Jadi penyakit gusi ini sangat umum. Untungnya penyakit ini mudah dicegah dan diobati. Jadi kata profesor neurologi lagi, Rudolf Tanzi, profesor neurologi ini di Harvard University, katanya jadilah orang yang religius tentang membersihkan gigi Anda. Kata ini kenapa dia tahu, kenapa harus menjadi orang yang religius? Ada hubungannya, terutama Muslim. Orang-orang Islam ini perintah oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda kan, walau lana syuqqa ala ummati, kata Rasulullah. Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Siwak, bersiwak ini apa? Membersihkan gigi dan gusi. Setiap kali mau sholat, walau la syukala umati la martuhum bisiwak inda kuli sholatin. Jadi kata Rasul, kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka setiap kali mau sholat itu bersiwak. Siwak. Zaman Rasul itu belum ada Pepsodent, belum ada pasta gigi itu belum ada, apalagi toothbrush, sikat gigi belum ada. Yang ada hanya kayu arok. Kayu arok ini banyak manfaatnya, sekarang sudah dijadikan dicampur dengan
pasta gigi itu ya, untuk obat gigi, karena memang sudah terbukti khasiatnya ya. Jadi kayu arok. Jadi kalau Anda pergi ke kedai-kedai oleh-oleh yang untuk haji itu ada dijual di sana ya, kayu arok. Yang bagus itu besar, yang sebesar ibu jari ini enak dia. Jadi digunakan kayu arok tuh ya. Jadi setiap mau sholat bersihkan gitu ya. Tapi sering dicuci, karena kalau nggak dicuci bau itu kayu aroknya. Bau bekas air liur. Saliva, bekas air ludah itu bau. Air ludah itu bau, kenapa bau? Karena dalam air ludah itu ada protein ya. Jadi menyebabkan bau dia. Jadi katanya jadilah religius tentang membersihkan gigi, karena memang dalam Islam minimal 5 kali kita membersihkan mulut kita dan gigi kita kan. Sebelum sholat kan. Ada wudhu di sana, berwudhu. Orang yang berwudhu sebenarnya kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumurnya asal-asalan ya nggak betul kan. Kumur-kumur itu minimal sekali, maksimal 3 kali kan. Kan sunahnya 3 kali berwudhu kan, 3 kali. Jadi bersihkanlah mulut dan gigi itu dengan baik dan benar ya. Dan lakukanlah pembersihan gigi secara teratur setiap 6 bulan ya. Nggak perlu 6 bulan, tiap hari 5 kali sehari. Itu kalau sholat wajib. Kalau dia tambah sholat sunat makin banyak lah dia membersihkan giginya. Makanya kata Rasulullah ya, kata ibarat sholat ini ibarat sungai yang mengalir di depan rumah seseorang dan dia membersihkan badannya 5 kali sehari. Jadi nggak mungkin ada kotoran kecuali dia membersihkan dengan tidak betul ya. Kecuali dia berwudu dengan tidak betul. Kalau wudunya tidak betul ya, apalagi tidak membasuh anggota-anggota itu maka tidak sah. Jadi pentingnya bersiwak ya. Kalau nggak ada kayu siwak ya gunakanlah Pepsodent tuh kan, pasta gigi dan toothbrush. Itu penyakit yang kelima. Penyakit yang keenam, gangguan pendengaran ya. Gangguan pendengaran tampaknya tidak menyebabkan perubahan fisikal otak yang merupakan ciri khas penyakit Alzheimer, tapi mungkin bertanggung jawab untuk mempercepat demensia yang dapat membawa gejala Alzheimer menjadi lebih parah. Jadi setiap gangguan sensorik yang signifikan hampir pasti akan memperbesar atau menjadikan konsekuensi yang berlebihan dari setiap gangguan kognitif. Ini kata Dr. Tariot ya. Dr. Tariot ini seorang dokter ini ya, dokter saraf. Jadi salah satu kekhawatirannya adalah jika pendengaran seorang menjadi buruk atau gagal selama bertahun-tahun, hal itu dapat membahayakan otak orang tersebut katanya. Jadi sebuah studi selama 18 tahun yang dipimpin oleh para peneliti di Universitas Johns Hopkins University dan Institut Nasional mengenai penuaan ya, Aging National Institute ini menemukan bahwa semakin buruk gangguan pendengaran seorang, jadi gangguan seorang makin buruk, semakin besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan demensia ya, kehilangan memori ya. Jelas saja kalau makin nggak dengar ya, fungsi otak itu akan berkurang, karena kita sudah membicarakan dalam perkembangannya otak itu akan melakukan pengaktifan atau inaktif, dipangkas. Yang tidak aktif itu dipangkas, dibuang fungsi itu ya. Jadi semakin buruk gangguan pendengar seorang, semakin besar kemungkinannya untuk mendapatkan demensia atau kehilangan memori. Jadi banyak cara untuk mencegah gangguan pendengaran ya. Dengarkanlah perkataan-perkataan yang baik ya. Dengarkan alunan suara, lantunan Al-Quran ya, supaya hati itu tenang, kalbu tenang ya. Kita ini hidup ini banyak gangguan ya, banyak masalah. Supaya kalbu itu tenang, dengarkan lantunan ayat-ayat suci.
apakah melalui mulut kita sendiri atau melalui mulut orang lain ya. Itu gangguan pendengaran, gangguan yang keenam. Yang ketujuh, penyakit infeksi, terutama yang disebabkan oleh virus herpes. Herpes virus ini macam penyakit cacar ya. Macam penyakit cacar, bukan penyakit cacar, herpes. Dia merah, nyeri ya, panas. Ini penyakit herpes, kalau udah kena naudzubillah ya. Sampai ada anekdot kalau kena di pinggang, kalau dia ada melingkar sekeliling pinggang bisa mati katanya. Wallahu alam lah itu ya. Jadi para ilmuwan sedang meneliti hubungan antara beberapa jenis penyakit infeksi yang bersifat kronik seperti herpes ya, dan hubungannya dengan penyakit kehilangan memori ya. Jadi para peneliti percaya bahwa infeksi herpes virus ini dapat mempercepat kerusakan pada otak ya. Kalau sudah otak itu rusak, maka bisa menyebabkan kehilangan memori ya. Karena adanya kerusakan otak menyebabkan peradangan pada otak. Kalau sudah terjadi peradangan otak akan mengalami kerusakan ya. Jadi sementara beberapa ahli mengatakan mereka mengira bahwa plak amiloid ini yang ditemukan di otak orang-orang yang mengalami penyakit kehilangan memori Alzheimer ini adalah sampah ya. Mereka berteori bahwa plak itu mungkin merupakan respon perlindungan badan terhadap infeksi ya. Jadi amiloid itu merupakan respon perlindungan ya. Imun respon dari badan terhadap infeksi ya. Jadi semakin banyak plak yang diproduksi badan, jadi makin banyak plak yang dihasilkan oleh badan terhadap infeksi, terutama misalnya akibat infeksi herpes virus yang berulang ya, semakin besar resiko seorang terkena penyakit Alzheimer di kemudian hari ya. Jadi pada usia 50 tahun 90% populasi manusia membawa herpes virus ya, yaitu virus herpes cold sore ya. Cold sore ini yang menyebabkan radang tenggorokan ya. Jadi ada orang-orang yang berusia 50 tahun ini katanya 90% populasi manusia yang ber-50 tahun ini membawa virus herpes ini. Jika Anda sering mengalami sakit flu ya, penyakit flu, jangan panik. Tetapi jika Anda adalah salah satu dari orang yang terkena flu setiap bulan atau bahkan lebih sering nih kena flu ya. Gejala flu tuh kan, bersin-bersin, hidung meler ya. Sering kena ini ya, enggak berhenti-berhenti gitu. Nah, ini sebaiknya Anda konsultasi dengan dokter ya. Supaya tidak menyebabkan ada kaitannya dengan penyakit nanti yang berhubungan dengan otak ya. Karena kalau ada flu ini dekat dia kan, hidung ini naik ke atas ya, ke arah sinus. Nah, di atas sinus lagi ada otak di sana kan. Jadi konsultasi dengan dokter kalau Anda kena flu yang terus menerus gitu ya, dan sering ya. Jadi para ilmuwan berharap dapat mengembangkan vaksin dan obat-obatan untuk melawan virus dan infeksi virus, terutama herpes virus tadi ya. Karena mungkin katanya ada hubungan dengan penyakit Alzheimer ya. Penyakit kehilangan memori. Karena katanya plak yang terbentuk itu adalah respon imun dari badan terhadap infeksi. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, tekanan darah tinggi ya.
Penyakit 8 ini tekanan darah tinggi ya, high blood pressure ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan aliran darah ya, termasuk tekanan darah tinggi, ini pada kenyataannya ya, dapat menjadi faktor resiko penyakit kehilangan memori Alzheimer. Ya betul ya, kenapa? Karena berhubungan dengan darah. Kalau aliran darah terhambat ke otak tidak dapat oksigen dan nutrien ya, bisa mati sel-sel otak. Kalau sel-sel otak mati ya, terutama daerah frontal, lobus frontal, ya akan berkembang penyakit kehilangan memori karena otaknya rusak ya, sel-sel otaknya rusak, memori akan hilang. Jadi salah satunya tekanan darah tinggi. Dari tekanan darah tinggi ini bisa menyebabkan pembuluh darah ini, terutama pembuluh darah kapiler ya, kapiler yang sangat kecil itu. Ini dapat menyebabkan pembuluh darah kapiler pecah ya, karena tidak dapat menahan tekanan darah. Ya, kalau udah pecah ya mula-mula terjadi stroke. Lama kelamaan mungkin daerah tersebut sudah tidak dapat supply darah, sel-sel otak akan mati ya, karena kekurangan oksigen dan kekurangan nutrien ya. Jadi kalau kekurangan oksigen dan nutrien, sel-sel otak lama kelamaan akan adaptasi, terjadi penyusutan, atrofi. Lama-lama lagi akan mati ya. Kalau udah mati berkembanglah penyakit Alzheimer, terutama kalau mengenai daerah frontal ya, lobus frontal. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang tua yang tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi daripada rekan-rekan mereka yang sama umurnya, ini lebih mungkin untuk mengembangkan adanya plak dan tangles. Tangle ini macam kekusutan di dalam otak ya. Jadi ada 2 tangles dan plak di otak mereka karena tekanan darah mereka yang tinggi tadi ya. Dan tangle dan plak ini merupakan tanda atau penanda atau marker penyakit Alzheimer ya. Jadi pastikanlah ya, Anda senantiasa mengontrol tekanan darah Anda ya. Kurangi makanan-makanan yang dapat menyebabkan tekanan darah ini akan meningkat ya, tinggi. Kemudian gunakanlah gaya hidup yang sehat ya. Ya awalnya mula-mula kenapa? Cemas, kolbu itu tidak tenang. Kalau kolbu tidak tenang, kolbu itu akan berdegup ya, berdenyut dengan tidak teratur ya. Apalagi kalau orang yang mudah panik, mudah cemas ya. Khawatir, banyak khawatirnya, banyak cemasnya gitu ya. Ini jantungnya akhirnya tidak namanya jantungnya kolbu ya. Kolbu ini suka bolak-balik ya. Namanya ini buat kolbu. Kolbu ini suka bolak-balik dia. Apalagi kalau ada stimulan yang merangsangnya berdegup dengan kencang gitu ya. Itu penyakit yang ke-8 ya, penyakit tekanan darah tinggi ya. Selanjutnya adalah penyakit ke-9, hypothyroidism ya. Ini penyakit kekurangan fungsi tiroid. Fungsi tiroid menurun sehingga hormon-hormon dari tiroid ini juga berkurang. Bagaimana hubungannya dengan penyakit Alzheimer? Insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.